Yang sudah dapat linknya, share, bagi ke kawan-kawan. Share. Tapi baca dulu. Ini banyak orang ini share. Udah kau baca? Enggak, aku dapat pahalanya aja jadilah. Seorang anak yang sudah berumah tangga, sudah punya tanggungan macam anak bini, yang mana kehidupannya cukup sederhana, sedangkan kehidupan orang tuanya susah. Apakah anak tersebut kategori wajib bayar zakat orang tuanya tersebut atau tidak? Kalau wajib, bagaimana sistem pembayarannya? Kalau kita langsung bayarnya atau kita kasih orang tua kita tersebut, dia sendiri membayarnya bagaimana Pak Ustadz? Saya mampu, orang tua tak mampu, maka saya bayarkan. Ini zakat fitrah emakku untuk tahun ini tunai. Ini zakat fitrah ayahku untuk tahun ini tunai. Bayarkan ke fakir miskin. Jangan bayarkan ke orang tua tuh. Ya, ini belanja ayah bulan ini sekaligus zakat aku. Tak bisa. Tak boleh memberikan zakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, bini, orang tua, mertua. Itu orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh kita serahkan zakat kita. Maka orang tua kita membayarkan zakat fitrahnya kepada orang lain, fakir miskin. Ini beras 2,5 kilo atau 3 kilo untuk zakat fitrah emakku tahun ini tunai. Kalau saya kasihkan ke emak saya, dia yang membayarkan untuk dirinya, boleh. Cuman kadang emak kita ini udah tua, menggeletar tangannya, kita bayar untuk meringankan. Mak, udah kubayarkan mak. Senang batin orang tua. Jangan sampai emak minta duit sama anak. Nak, kasih mak duit 30 mau bayar zakat fitrah nak. Apa kata anaknya? Sebentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Neraka jahanam tempatnya. 9 bulan 10 hari kau tumpang perutnya, bersimbah darah dia melahirkan kau. Dia minta zakat fitrah pun kau mau bertanya ke binimu dulu. Memang betullah kau sudah ke lumbu cucu hidung. Dalam suatu keluarga, seorang suami sudah tak sanggup menghidupkan keluarganya. Satu-satunya menghidupi keluarganya adalah istri. Apakah istri wajib membayar zakat suaminya? Tidak. Karena istri tidak wajib memberi nafkah. Suami wajib menafkahi anak bini. Bini tak wajib menafkahi suami. Maka istri boleh berzakat pada suami, bukan membayarkan zakat suami. Istri boleh berzakat pada suami. Ada bini kaya, suami kere. Bang, ini zakatku bulan ini karena aku tengok kau susah betul. Tapi kalau sampai kau macam-macam, tengok nanti. Maka istri tak wajib membayarkan zakat suaminya karena istri tak wajib menafkahi suami. Tapi kalau istri mau menyumbang tatawwu sukarela, ini istri luar biasa solihah. Jarang-jarang dapat macam ini, payah. Bagi yang sudah dapat, pegang sampai mati. Batas umur anak yatim itu berapa? Kalau laki-laki, la yutma ba'dal ihtilam. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak yatim lagi kalau sudah mimpi bagi laki-laki, sudah maaf cakap haid bagi perempuan. Tak yatim lagi. Nanti waktu santunan kasih 300, dia kasih juga. Yang sudah akil baligh tetap dikasih, tapi bukan dari kotak yatim, tapi dikasih dari kotak fakir, kotak miskin, kotak infak, kotak sodakoh. Jangan sampai dia tak dikasih, nanti marah dia sama saya. Sejak Ustadz ceramah di Masjid Al-Majid kemarin, kami tak dapat lagi sekarang. Maka yang sudah akil baligh, yang sudah SMP, yang sudah SMA kelas 1, berikut ini santunan, maka dibuat santunan yatim dan du'afa. Begitu buatnya. Duit yatim ini tak boleh berikan ke dia, karena dia sudah tak yatim lagi, tapi tetap diberikan dari kotak infak, zakat, sedekah, bisa dia dapat. Apa bisa menetapkan batas usia yatim tersebut melalui umur usia? Tak bisa. Zaman sekarang anak SD 9 tahun sudah ada yang 8 tahun, maaf cakap. Karena faktor makanan, faktor tontonan, faktor kehidupan yang cepat. Macam dikarbit orang sekarang, cepat dewasa. Apabila salah satu anak yatim satu mustahik yang 8 asnaf berpindah tempat, sedangkan panitia membagikan hak mereka tersebut belum sampai jadwal,
mungkin tanggal 2-3 hari lagi sudah dia berangkat. Tolong kejelasan. Kalau dia balik kampung, maka sebelum balik itu dia wakilkan satu orang penerimanya. Kami serahkan zakat ini kepada engkau sebagai wakil penerima dari si anu tunai. Itu bisa. Jangan sampai dipegang. Ini kasus ini zakat fitrah. Jangan sampai dipegang, dibagikan setelah dia balik kampung. Kalau dibagikan setelah khotib naik mimbar, maka dia tidak zakat fitrah lagi namanya. Fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Itu hanya sedekah biasa saja. Skripsi. Nampaknya jam 3 lah baru selesai. Insya Allah. Asal sabar Bapak Ibu, saya pun sabar. Apa hukumnya makanya Ustadz jangan lama-lama baru datang kemari gitu jemaah. Insya Allah kalau Ustadz datang tiap bulan cuma 3 lembar pertanyaan. Ini dirapel setahun. Apa hukum pembagian zakat untuk asnaf mu'allaf tak diberikan 100% kepadanya? Saya menganjurkan mu'allaf tak dikasih. Kenapa mu'allaf tak dikasih? Saking banyaknya penipuan mu'allaf membuat sertifikat palsu. Di print di warnet. Jadi mu'allaf tetap dikasih karena dia miskin. Tolonglah Pak, saya ini baru masuk Islam, susah minta ampun. Maka dia dikasih karena miskinnya, karena susahnya, bukan karena mu'allafnya. Tapi kalau ada yang tetap mengasih jatah mu'allaf, tidak juga salah. Yang saya sebutkan tadi untuk menutup celah, sadduz zari'ah, menutup peluang. Saking banyaknya penipuan di kota-kota ngaku mu'allaf, tutup. Nanti kalau ada mu'allaf yang susah gimana? Masuknya dari pintu fakir atau miskin. Mu'allaf zaman Nabi dulu bagaimana Pak Ustaz? Mu'allaf zaman Nabi itu kepala suku. Misalnya ada suku Sakai, datang kepala sukunya, kita tawarkan dia, kepala suku Sakai, ya kami kasih engkau zakat 3 ton, tapi satu kampung tuh bisa Islam, mau? Ya begitu. Karena dulu Abu Sufyan itu berapa dikasih Nabi waktu itu? Abu Sufyan itu kepala suku, dikasih Nabi 100 ekor onta kali 35 juta, 3,5 miliar. Kepala suku dikasih. Sekarang mu'allaf kita kasih dia, bininya pun tak bisa diajak. Nah, jadi lain mu'allaf dulu sama mu'allaf sekarang. Bagaimana pembagian zakat jika asnaf yang ada cuma 4 asnaf, yang 4 lagi tak ada? Apakah jumlah zakat dibagi 4 atau dibagi 8? Digabungkan semua, tidak per asnaf, tidak per kepala, dimusyawarahkan. Orang ini cocoknya berapa? 20. Ini cocoknya berapa? 40. Yang musyawarah itu siapa? Amil, nenek mama, tokoh masyarakat, alim ulama. Ingat, yang mau kita bagi ini harta Allah. Salah-salah kita sudah menyuapkan barang haram. Jangan menyangka sedang berbuat baik, padahal kita sedang menyuapkan harta haram ke mulut orang yang tak layak menerimanya. Nanti akan kita pikul di akhirat. Ada yang memikul beras nanti di akhirat. Ada yang memikul sawit, ada yang memikul gotah, ada yang memikul beras. Di kecamatan kemudian 4 asnaf yang tak ada dananya. Begitu juga di Pekanbaru, tersimpan di Basnas. Apakah dana ini bisa digunakan untuk dibagikan kepada 4 asnaf yang ada? Ya, yang tak ada asnafnya itu maka tidak disimpan, dibagikan kepada asnaf yang ada. Ustadz kebanggaan bangsa Indonesia. Oh, domam saya nanti bacanya. Terlalu tinggi pujiannya. Benarkah ada hadis bahwa melukai perasaan sesama muslim dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah? Tak ada. Ungkapan-ungkapan ulama ada, tapi kalau dikatakan ini hadis Nabi SAW, tak ada. Yang ada itu adalah sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki, sumpah serapah orang Islam perbuatan fasik, wa qitaluhu kufrun, memerangi orang beriman kafir. Kalau ada orang memerangi orang beriman kafir. Jika ya yakinkan kami untuk selalu tersenyum setiap bertemu saudara sesama muslim, harusnya kita takut melukai hati sesama. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan perbuatan kecil. Antul qiya akhaka biwajhin talqin, kalau jumpa sama orang wajah cerah. Ini perbuatan kecil sepele, tapi muka orang cerah. Jangan berjumpa orang dipakai stel muka jeruk purut dipijak gajah.
Tolong jelaskan pada kami hukum merokok. Apakah masih makruh atau haram? Merokok menurut fatwa Saudi Arabia haram. Merokok menurut fatwa Mesir Syekh Nasr Farid Wasil haram. Merokok menurut fatwa Muhammadiyah haram. Merokok menurut fatwa MUI haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang sakit, orang tua. Adapun bagi orang sehat, merokok itu makruh menurut MUI sampai sekarang. Ustaz Somad merokok? Tidak. Ada pendapat lain? Ada. Pendapat Ketua MUI Dumai, namanya Kiai Haji Lukman Syarif MA, tamat dari IIU International Islamic University Kuala Lumpur. Kata dia ada seorang kiai di belakang rumahnya menanam nanas, menanam tebu, menanam kopi, menanam tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia buka jendela, dia tengok habis nanasnya, habis ubinya, habis jagungnya. Yang tak dimakan babi cuma tembakau. Ternyata dalam dunia tembakau pun babi itu haram. Dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, jangan marah sama saya. Kata Kiai Haji Lukman Syarif. Bagaimana hukum politik dalam Islam? Bagaimana hukumnya bagi orang yang tak mau ikut campur tangan dalam dunia politik? Bila Anda tidak ikut politik, maka Anda akan dipolitiki. Makanya Nabi Muhammad itu pemimpin politik. Di Makkah dia tak punya politik. Politik itu kekuasaan. Di Makkah dia tak punya kuasa. Makanya dia dihina Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi setelah sampai di Makkah, dia punya kekuasaan politik. Saya kasih satu sampel contoh ya. Khomar, bir, kamput tua, Budweiser, vodka, mix. Hafal juga Pak Ustaz. Kalau Ustadz ceramah, bir haram. Guru di kelas mengatakan, anak-anak bir haram. Orang tetap nyantai minum. Tapi kalau Pak Kades punya kekuasaan, dikeluarkannya. Seluruh RW di kampung kita jangan ada yang minum. Bisa. Di Papua, gubernur Papua Kristen, kata dia, Papua jangan sampai musnah gara-gara ini. Karena orang Papua kalau sudah mabuk, maka gubernur Papua melarang peredaran. Dengan kekuasaan politik. Makanya orang Islam mesti punya politik. Contoh simpel sederhana. Masalah rok pendek. Rok pendek itu tak bisa pakai ceramah. Tak mungkin saya ceramah di pinggir jalan. Assalamualaikum. Tak bisa. Tapi pakai perda bisa. Perda Aceh. Peraturan daerah Kabupaten Maulabu. Hari Jumat tutup toko, tak boleh. Pak polisi, Pak tentara, Pak Satpol PP dalam hatinya ada ingin menolong agama, tapi payung hukumnya tak ada. Maka siapa yang buat payung hukumnya? DPR. Lewat apa? Perda, peraturan daerah. Toko-toko azan Jumat tutup. Maka Pak polisi, Pak Satpol PP bisa. Kenapa? Ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? DPR. Yang milih DPR itu siapa? Kita. Makanya nanti kalau ada anggota legislatif calon datang kemari bawa karpet 2 gulung. Bapak Ibu tolong pilih saya ya. Nanti kalau saya menang saya bawa 2 gulung lagi. Ini DP-nya. Tapi kalau saya kalah yang ini saya jemput balik. Pak, jangan belikan kami karpet. Karpet kami sudah cantik. Tapi tolong buatkan kami perda rokan hulu. Perda, masukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum. Perda, berikan bantuan kepada rumah-rumah surau suluk, guru-guru mengaji. Perda, buatkan perda syariat Islam. Bisa. Aceh sampai saat ini ada perda zakat. Bagaimana cara membayar zakat fitrah, zakat mal menurut Quran dan Sunnah? Zakat fitrah kalau mau pakai duit, mazhab Hanafi pakai duit. Kalau mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali pakai beras. Makanan pokok. Di Arab makanannya gandum, ya bayar gandum. Ustadz kemarin, saya bayar beras. Karena orang Pekanbaru makan nasi, saya bayar beras. Adapun bayar zakat mal, serahkan ke amil zakat.
lembaga amil zakat nasional, namanya Basnas Kabupaten Rokan Hulu. Bayar ke Basnas. Apa pesan nyata dari Rasulullah tentang pemuda? Di antara yang dapat naungan di padang mahsyar nanti, sabun, anak muda, nasa'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah. Kalau ada orang tua beribadah, maklum, karena liang lahat tak jauh lagi. Tapi kalau ada anak muda beribadah, ini malam ini, anak muda datang pengajian, ini luar biasa. Padahal tadi SMS sudah 2 kali datang dari pacar. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan kalian pacaran-pacaran lagi. Lagi say no to bonceng. Tidak ada bonceng-bonceng lagi. Saya akan melaksanakan akad nikah pada 14 Syawal. Mantap. Menikah di bulan Syawal sunnah. Nabi menikahi Aisyah bulan Syawal. Tapi jangan gara-gara ini yang udah nikah kemarin mau diulang balik di Syawal. Mohon kiranya Ustadz memberikan kata nasihat pernikahan untuk saya. Panjang ini. Pertama, istrimu itu adalah ayat, maka perlakukanlah dia. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja. Istrimu itu adalah ayat, saudaraku. Kalaulah suami menganggap istri itu sebagai ayat, tak akan ada suami yang memijak-mijak bini. Karena tak ada orang menginjak-injak ayat. 2, kau berjumpa dia bukan kehendakmu, tapi Allah yang mempertemukan. Maka setelah kau nikah kau katakan, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Apa kata istri? So sweet bang. Yang ketiga, kalian makhluk yang berbeda, yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Maka cobalah untuk memahami perbedaan. Sama-sama suka telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar. Oleh sebab itu kalian mesti pahami perbedaan. Yang keempat, kalian diikat oleh mawaddah warahmah. Mawaddah itu apa? Rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, bibir bak delima merekah. Tapi setelah berisi zaman berganti musim berubah, maka istrimu tak lagi macam bunga. Perempuan ibarat bunga, kembang, mekar, harum, layu. Maka kau mesti siap menerima dia apa adanya. Perempuan harus siap layu. Bunga yang tak layu-layu, bunga plastik. Maka gara-gara suami tak siap bininya layu, bini pun takut layu, akhirnya wajahnya plastik semua. 5. Setelah kau menikah, kau tak lagi mementingkan dirimu, tapi sekarang kau sudah punya makmum. Dulu kau sholat sendirian tahajud malam, sekarang kau bangunkan istrimu, kau ambil air, kau percikkan ke wajah. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi pengantin baru yang mau nikah 14 Syawal nanti, dia ambil air, dia percikkan. Wake up my honey, wake up my darling. Datang istri membentangkan sajadah. Masya Allah. Apa judulnya malam nih bang? Di bawah mihrab cinta. Majulah engkau jadi imam, wahai anakku, adikku dari kepenuhan Rokan Hulu. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Bang, kenapa bang tak berbunyi? Mohon maaf Adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Wahai kau adindaku yang perempuan, jangan kau marah sama dia. Bersyukur kau pada Allah. Ya Allah, syukur kepada engkau, sudah kau kirimkan seorang imam. Tak berbunyi pun tak apa-apalah. Nanti lama-lama berbunyi juga dia. Rupanya abang tu baru saja hijrah, dia sedang latihan imam, dan imam latihannya jangan langsung sholat maghrib, sholat zuhur dulu. 6. Setelah menikah kau akan punya anak. Pernikahan bukan cuma seksual biologis, tapi ada satu yang tak putus dengan kematian. Apa dia? Waladun solihun. Kau didik anakmu jadi anak yang soleh. 7. Setelah menikah kau tidak hanya mengeratkan 2 manusia, tapi kau akan punya ayah mertua, punya emak mertua. Jangan sampai mereka kehilangan anak setelah menikah dengan kau.
Dulu anak kami sayang, sekarang anak kami hilang. Justru yang kuinginkan setelah menikah, apa kata mertuamu? Dulu kami sangka anak kami akan hilang Pak Ustadz, rupanya sekarang anak kami bertambah. Sayang pula menantu kami itu lagi daripada anak kami. Masya Allah. Itulah ringkasnya. Mau lengkapnya, undang saya nasihat pernikahan. Tapi tak pula bisa saya datang jauh. Buka YouTube, buat di situ Somad Nasihat Pernikahan, ada video. Dengar baik-baik, kasihkan ke keluarga. Di Bukhari Muslim ada hadis Nabi tak jadi solat karena tahu ada kuburan dekat masjid. Tak ada itu. Ini menipu ini. Bukan begitu bunyi hadisnya. Ada pula Nabi tak jadi solat karena dekat masjid ada kuburan. Mana hadisnya? Tak ada itu. Yang ada hadisnya begini bunyinya. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, itu yang tak boleh. Ini kubur. Ini kubur Abdul Somad. Dipanggil traktor, diratakan kubur itu, dibangun masjidnya di atas, Masjid As-Somadiyah. Itu tak boleh sholat di situ, haram hukumnya. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kubur di dalamnya. Masjid Al-Majidnya ada kubur dalam? Tak ada. Adapun kubur di samping, di belakang, di muka, itu apa-apa. Masjid Nabawi di samping kiri itu kubur tuh. Lebih besar pula kubur itu dari masjid lagi. Kubur apa? Kubur baki. Kubur baki sebelah kiri. Di dalam masjid itu ada kubur, tapi dipasang dinding. Kubur siapa? 3 kubur. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Maka tak apa-apa sholat di masjid yang ada kuburnya di samping, di muka, di belakang. Tapi di dalam ini kalau ada mesti digali, dikeluarkan jenazahnya, dipindahkan. Karena dianggap menyembah sujud kepada kubur. Hadis itu menyindir, ada kronologisnya. Hadis itu menyindir gereja Santo Thomas yang ada di Vatikan. Makam Santo Thomas dibangun gereja di atas, dibuat gereja Santo Thomas. Itu tak boleh. Namanya asbabul wurud. Ada tak Ustadz hadis tentang tak boleh mengidang memakan sedekah di malam takziah, malam pertama, kedua, ketiga? Tak ada. Yang ada hadisnya tentang sampai sedekah makanan untuk orang mati. Ummi, hadis riwayat Sa'ad, ummi matat, mak saya mati. Apa atas sadaku anha? Kalau aku bersedekah ya Rasulullah, sampai tak pahalanya untuk emakku? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sedekah tu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Yang paling afdal memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi sampodeh baung, apalagi rendang, apalagi urap. Tapi menetapkan semalam, 2 malam, 7 malam itu tak ada. Makanya tadi saya sebut Nabi tak ada, sahabat tak ada. Lalu siapa yang buat? Imam apa? Tabi'in. Maka jangan maksakan diri. Yang tak punya duit jangan ngutang gara-gara itu. Tapi bagi yang kaya mau bersedekah, ya silakan. Apa hukumnya minjam uang ke bank kredit, minjam uang ke bank kredit mobil? Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak. Pak, saya beli mobil bapak kredit, saya cicil sebulan 3 juta. Setahun 36 juta. Riba apa tak riba? Tak riba. Karena duit dengan barang. Tak riba. Cara nyari tulisan Ustadz di internet tentang itu, Somad Morocco Kredit. SOMAD MOROCCO spasi kredit, enter, dapat tulisan saya. Uang dengan barang tidak riba. Lengkap fatwa ulama di situ. Yang sudah dapat share Twitter, BBM, WhatsApp, bisa di print, cetak, bagi, tempel ke papan pengumuman masjid. Sudah saya cari kau tak dapat, Pak Ustadz. Paket tak ada. Isilah agak 2 giga. Tak bermodal. Apa hukum kawat gigi Pak Ustadz? Dulu orang mengurus kawat berduri untuk kebun sawit. Ini gigi kawat. Merubah yang tak normal jadi normal boleh. Gigi ini tak normal. Melintang membujur tumbuhnya. Tiba-tiba dinormalkan, menormalkan yang tak normal boleh. Yang sudah normal di otak atik menjadi abnormal, itu tak boleh. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud,
La'anallahul washimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut mencukur alis mata. Wal mutafallijat, merubah otak atik gigi. Wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan Allah. Yang 5 ini tak boleh. Alis matanya tak normal, macam genderuwo. Dirapikannya menjadi normal, boleh. Tapi yang sudah rapi macam ini tak boleh lagi. Menggeletar tangan. Hilang semua. Tak boleh. Laknat itu. Rebonding Pak Ustaz. Kalau dia meluruskan rambutnya keriting halus. Sampai-sampai kutu pun banyak yang nyasar di situ. Lalu mau diluruskannya, yang menengok suaminya saja boleh. Tapi kebanyakan perempuan sayang sekarang berhias bukan untuk suaminya, dia berhias untuk suami orang. Ini yang jadi masalah. Kalau yang menengok lakinya saja, maka tak apa-apa. Tapi kalau ditengok laki orang, maka dia sudah tabarruj, bersolek-solek jahiliyah. Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Haram. Hadalilnya la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram. Ustaz Somad tak pernah pacaran. Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa tak pacaran? Tak dapat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Balik ke Pekanbaru, balik dari Maroko 2008, umur 31 tahun. Tua sudah. Maka tak ada pacaran-pacaran, langsung nikah. Ada yang mengasihi adiknya, ada yang ngasih anaknya, ada yang ngasih kawannya, ada yang ngasih tetangganya. Saya hitung semua, saya catat. Si Anu ngasih ini, saya 17 orang anu. Ustaz mau yang ini hitam manis. Tak mau saya hitam manis. Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Yang muda-muda tak usah kalian pacaran-pacaran. Yang kalian mau masuk jadi tentara ikut, yang mau jadi dokter ikut, yang mau jadi polisi ikut. Setelah kalian berhasil balik ke kepenuhan ini, anak-anak gadis itu mengejar kalian. 3 truk mengejar kalian. Yang penting kalian berhasil aja dulu. Tak percaya, kita lihat. Sukses kalian, semua orang mau. Baik yang gadis maupun yang janda. Semua mengejar kalian. Tak usah kalian sibuk dengan pacaran. Rusak masa depan kalian. Yang perempuan, jangan rusak. Perempuan itu timun, laki-laki itu durian. Timun tak pernah untung berkawan sama durian. Kalau tak sobek, bonyok, hancur. Zakat fitrah apakah khusus untuk fakir miskin saja atau digabungkan dengan asnaf yang lain? Buka tulisan saya di Somad Maroko. Cara mencarinya, Somad Maroko spasi zakat. Dapat di situ zakat fitrah dibagi dengan asnaf macam zakat mal, sama podo sami mawon. Bolehkah seorang mendapatkan 2 bagian? Tak bisa. Makanya kalau dibagi menurut asnaf tak adil, dibagi menurut kepala tak juga adil. Maka dibagi bermusyawarah, ini cocoknya segini, ini cocoknya segini, ini cocoknya segini. Wa amruhum syura bainahum. Ustaz, apa ada solat qabliyah Jumat? Ada. Buka buku 37 masalah populer solat qabliyah Jumat. Nabi solat qabliyah? Iya. Nabi solat qabliyah dulu di kamarnya. Habis itu baru dia naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia duduk baru muazzin azan. Nabi solat qabliyah. Bagaimana kita menangkal gerakan radikalisme? Radikalisme akan hilang dengan sendirinya kalau pemahaman Islam benar. Orang akan ekstrim kalau pendidikan blank. SD tak ada agama, SMP tak ada agama, SMA tak ada agama, kuliah tak ada agama. Setelah punya rumah, punya mobil, mapan, baru mencari agama. Terambil yang ekstrim, yang tak tentu arah. Keras, bantai, ledakkan, bunuh, ekstrim. Kalau Ustaz Somad tuh es krim, lembut, manis dan sejuk. Gimana cara melepaskan diri dari riba? Usaha, kerja, tani, dagang, jangan masuk haram. Kedua, jangan terlalu besar hawa nafsu, besar pasak daripada tiang. Ingin mobil besar, rumah besar, kebun besar, bini besar, usaha kecil.
Maka caranya apa? Ngutang. Hidup ngutang, ngutang, ngutang. Jangan selera besar. Pulang saya dari Maroko, datang orang mau ngasih saya 50 juta. Ustadz, nih ku kasih 50 juta. Ustadz, belilah mobil baru. Enggak, saya tak mau ngutang. Untuk apa saya ngutang? 2 hari sesudah itu datang orang, dikasihnya SMS, nih jemput ke rumah saya Kijang Innova. Tak mau saya tak mau terutang budi. Orang baik kita berpikir, lebih baik saya dengan hasil usaha saya sendiri. Itu apa? Nah, jadi anak-anak muda harus berdikari. Ini gaya petantang-petanteng. Kalau tanggal 1, tanggal 2, oh, rupanya rental semua. Masuk tanggal 30 ke kampus pun tak berani, ciut. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ustaz belajar ini begini gimana? Dulu kami di Mesir, tak pernah kami minta. Ini anak-anak sekarang sikit-sikit minta. Asal habis belanja, passwordnya 3 huruf. Ma, pa. Apa minta-minta? Kami dulu kalau tak punya duit kerja. Pergi kami naik kapal laut 2 hari 2 malam ke Mekah. Kerja musim haji, cari. Pergi ke rumah emak saya tanya, Ustaz Somad itu dulu kuliah pernah tak minta duit waktu di Mesir? Tak pernah. 2 tahun di Maroko ada minta duit? Enggak. Kami kerja. Pergi ke Mekah. Sampai orang memandang kami itu remeh, sepele. Jamaah-jamaah haji itu tak semuanya baik. Panggilnya, sini saudara. Sudah lama jadi TKI. Sepele mereka sama TKI. Tak tahu dia TKI itu pahlawan devisa. Pak, saya mahasiswa. Di mana kuliah? Di Mesir. Ngapa jauh-jauh kuliah? Tak ada kampus di Riau. Ada pak, tapi mahal. S2 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 10, tertutup 15, buka tutup 25. Usaha, kerja. Gimana cara melepaskan diri? Ini jangan bawa rahasia. Apa hukum pelaku riba? Udah kita kaji tadi, udah terjawab. Apa hukum beli mobil motor dengan perantara leasing? Riba, karena akadnya 3. Dialer yang punya mobil, pembiayaan uang, saya yang perlu. Akad saya gimana? Saya datang ke dialer mau beli mobil. Kata si orang dialer, ada duit pak? Tidak. Kalau gitu kami hubungkan. Maka akadnya waktu itu adalah pinjam uang dengan uang. Saya pinjam uang, lalu dibayarkannya cash. Mobilnya dibeli dia cash. Mobilnya dia maka saya cicil uang dengan uang. Bayar uang dengan uang. Riba uang dengan uang. Nah, oleh sebab itu, maka jangan masuk ke dalam riba. Masuk PNS dengan membayar uang pelicin, apa hukumnya? Tolong dengar baik-baik, walaupun sudah malam, jangan sampai keluar dari pengajian ini muncul isu Somad menghalalkan sogok. Nah, ini saya tak mau. Ini jenis pelicin ini ada 2. Satu pakai oli mesin, satu pakai minyak biasa. Sudah honorer 5 tahun, ya. IP-nya 3,7, ya. Lulus dari FKIP, ya. Diterima guru SMP, sudah honorer 5 tahun, IP 3,7, lulus FKIP. Ketika dia datang ke Diknas, apa kata orang Diknas? Kamu sudah honorer 5 tahun? Sudah pak. Ijazah FKIP? Iya pak. IP 3,7? Iya pak. Bayar ke kami 50 juta. Nanti baru kami kasih SK. Kalau begini kasusnya, boleh dia bayar. Boleh dia bayar. Kenapa? Karena dia sedang mengambil haknya. Yang meminta nih yang jahat. Kalau begini kasusnya. Karena kalau dia tak bayar, akan datang si ini membayar. Sudah terjadi di Provinsi Riau. Data terakhir, guru sebanyak-banyak guru, gara-gara orang Islam tak mau membayar. Orang Islam ini juga yang jahat. Dalam kasus yang begini, dia bayar karena dia sedang mengambil hak dia. Yang haram itu yang mana? Nah, ini jenis yang haram. Ijazahnya teknik industri, IP-nya 2,5, dan dia tak pernah menghonor. Disiramnya 100, dapat SK. Nah, itu makan haram. Karena 3 syarat itu tak ada pada diri. Menghonor tak pernah, ijazahnya bukan FKIP, dan dia pula IP-nya 2,0, maka SK-nya haram.
gajinya haram, pensiunnya haram, SPPD-nya haram. Bisa dibedakan yang dua tadi? Insya Allah. Kalau tak bisa nanti muncul isu Somad menghalalkan. Ini caci maki ke saya di internet udah banyak betul. Makanya saya tak buka internet, saya buka pusing kepala saya. Apa hukum minjam uang di bank konvensional? Riba. Karena seperti Ustadz pernah tak minjam duit di bank konvensional? Belum. Sampai sekarang. Ustadz Somad itu karena tak ada SK. Saya PNS, ada SK saya. Sampai sekarang belum saya sekolahkan SK saya. Bagaimana dengan kami anggota kelompok tani yang setiap gajian ada potongan untuk simpanan wajib, sementara kelompok itu menyediakan pinjaman berbunga? Jangan meminjam bagi yang menyimpan di situ. Kalau bisa dia mengelak, dia elakkan, robah. Kalau tidak dilaknat kita gara-gara riba ini. Tapi kalau dia tak terelakkan lagi, teraniaya, terzolimi, sama macam uang orang yang menyimpan di bank konvensional, meletakkan saja, tapi bunganya jangan diambil. Tapi sedikit banyak dia sudah bersubuhat, ikut dia berkontribusi dalam kelompok riba itu. Ini tentang masalah riba ini luar biasa. Lebih ringan 36 zina daripada riba. Tapi jangan gara-gara ini aku berzina aja lah daripada riba. Jangan. Apa hukum menerapkan pembagian harta warisan? Wajib. Lizzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jangan sampai tak menerapkan hukum waris Islam. Amalan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan jodoh yang baik? Pertama, usaha. Kedua, doa. Ketiga, tawakal. Usahanya ya iklan-iklankanlah diri ke ustadz, ke kelipah, ke mursyid, mungkin ada jamaahnya, ada ini. Setelah itu berdoa, minta sama Allah, la tagzarni fardan wa anta khairul warisin. Jangan kau biarkan aku mati sendirian. Habis itu tawakal kepada Allah. Jangan tak ada usaha. Ini jodoh saya, ini punya saya. Tapi kalau tak saya ambil usaha, tak saya tuangkan ke mulut, tak akan dapat saya. Mengangolah. Harus ada usaha dari kita. Cara memilih Al-Quran yang terpercaya: 1, penerbit. 2, tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penerbitnya apa? Beli Quran di halaman pertamanya ada tasheh. Quran ini sudah ditasheh. Ada di halaman pertama atau halaman ujung. Jangan beli Quran yang belum ditasheh. Tafsir, kalau mau beli tafsir apa? Tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Saya mau yang orang Arab, tafsir Ibnu Katsir, mazhab Syafi'i. Adakah grup WA khusus bersama Ustadz? Banyak grup. Tapi saya jarang menulis di situ. Saya kalau diajak orang, Ustadz kami masukkan ke grup ya. Masukkanlah, tapi saya tak sempat menulis. Sudahlah Tuan lihat antusiasnya masyarakat Luhak kepenuhan mendengar pengajian Tuan. Tolonglah jadwalkan lagi pengajian di Luhak ini. Saya baru ada kosong malam bulan April 2018. Habis itu penuh tiap malam. Baru ada April. Bukan bohong, ada jadwalnya di sini. Nanti saya janjikan April baru bisa. Sempat Bapak lupa baru saya ingat. Apa benar bacaan Quran kita niatkan tak sampai kepada arwah? Sampai. Kata Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, sampai. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, sampai. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Mu'adzab, sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kalau ada orang mati, kuburkan. Selepas kubur, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Dalil pertama. Dalil kedua, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati, bacakan pangkal Al-Baqarah 5 ayat dan ujung Al-Baqarah 3 ayat. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Azkar, wa qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran, fahuwa hasanun, seelok-eloknya sekhatam Quran. Tak sanggup baca sekhatam Quran, baca hatinya Quran, Yasin. Tak sanggup hatinya Quran, Ummul Quran Al-Fatihah.
Al-Fatihah pun tak sanggup, innalillah. Yang tak percaya bahwa bacaan Quran sampai, tolong kasih nama dan nomor lengkap. Nanti saya kirim kalau dia mati. Kalau tak juga sampai, tolong kasih kabar. Saya seorang pemuda, bagaimana caranya supaya istiqomah di jalan Allah? Kadang saya baik, kadang saya tak baik. Pertama, tengok orang cacat. Cacat tangan, cacat mata, cacat kaki, tapi dia tetap khusyuk ibadah. Aku sempurna, kenapa aku tak bersyukur? Kedua, tengok orang sakit. Pergi ke rumah sakit, tengok orang sakit. Besok pagi pergi ke rumah sakit. Datang security nanya, "Tengok siapa dek? Semua mau ku jenguk yang sakit." Yang ketiga, tengok orang mati. Antar orang mati sampai ke makam. Turun ke bawah, letakkan jenazahnya. Terasa kaki sejuk dalam tanah. Tak juga bersyukur, tak juga baik, berarti memang sudah mati dah itu. Apa yang dimaksud dengan ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah seolah-olah kau pandang Allah. Fa illam takun tarah. Kalau kau tak menengok, seakan-akan kau ditengok Allah. Tengok anak MDA solat kalau gurunya nengok. Ibu guru nengok kalian nih. Ibu guru nengok nih. Hati-hati. Maka anak-anak MDA seolah-olah kau ditengok Allah Ta'ala. Namanya ihsan. Ada orang ingin ikut jihad ke Suriah. Menurut dia itulah jihad lebih baik. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Kalau ada orang rokan hulu ke Palestina, kira-kira meringankan beban Palestina atau orang Palestina makin berat bebannya? Menurut saya makin berat. Kita terlatih tak pernah. Orang Mesir ada wamil, wajib militer. Kita pramuka aja absen. Saya tak mau nanti tertulis di website Palestina, 3 orang dari rokan hulu terbengkalai karena tak dapat lontong sayur. Oleh sebab itu kita tak sanggup, tak usah pergi. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Kirim saja bantuan melalui imam-imam Palestina yang datang ke setiap Ramadan, datang imam-imam Palestina. Itu kemarin penggalangan dana untuk Palestina di Dumai 90 juta. Di Dumai, satu masjid 90 juta. Hebat Dumai. Dalam sholat berjamaah, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah atau sudah terwakilkan oleh imam? Hanafi, Syafi'i, Maliki. Hanafi makmum tak perlu baca Fatihah, diam aja, karena bacaan imam sudah mengcover Hanafi. Syafi'i makmum wajib baca, karena lain bacaan imam, lain bacaan makmum. Maliki dengar. Kalau solatnya jahar, maghrib, isya, subuh, Jumat, makmum tak perlu baca karena telinganya sudah mendengar. Tapi kalau solat zuhur dan asar, makmum membaca karena telinganya tak mendengar. Saya ulang lagi. Hanafi tak perlu baca, Syafi'i wajib baca, Maliki bedakan antara solat kuat dengan solat tak kuat. Jelas? Ustaz condong kemana? Saya mazhab Syafi'i, maka saya membaca Fatihah. Ustadz punya waktu tak untuk memberikan pengajian rutin bulanan? Sekali saja bulan April. Habis itu tak ada. Saya tak ada lagi pengajian rutin. Sekali saja setahun. April bisa. Terhadap 4 asnaf yang tak ada bagiannya itu, apakah boleh untuk pembangunan masjid? Bolehkah zakat untuk masjid? Jangan 4 asnaf itu dilarikan ke masjid. Pertanyaannya, bolehkah zakat untuk masjid? Boleh. Mana tulisan Ustadz tentang itu? Ada. Somat Moroko, zakat masjid. Dapat tulisan. Gak usah tulis tuh. Boleh zakat untuk masjid? Boleh. Masuk asnafnya kemana? Fi sabilillah. Mazhab Syafi'i, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Semua jalan mengagungkan agama Allah, maka masuk fi sabilillah. Terhadap asnaf sabilillah, apakah orang yang jadi Bilal Ramadan mendapatkan bagian sabilillah? Mahasiswa Malaysia 1 tahun dapat fisabilillah 18 juta 6.000 ringgit dari fisabilillah. Setiap kerajaan mengasih zakat ke Malaysia, ke Mesir, Terengganu, Perak, Malaka, Sabah, Johor dapat.
Ustadz Somad ada dapat zakat dari pemerintah Riau, seperak Arab dapat. Bagaimana cara sholat khusyuk berjamaah? Sebab ada salam satu jamaah kami, imam udah sujud, dia masih ruku. Bahkan satu rakaat dia ketinggalan, jadi kami sama-sama makmum, terganggulah pandangan kita. Orang yang ketinggalan satu rukun, maka tidak lagi ikut imam. Ini imam udah salam, dia masih juga ruku. Apa yang dibacanya? Ini tentang sholat khusyuk sudah terjawab tadi. Bagaimana hukum menabung di bank konvensional? Sudah. Hukum jual beli online. Kalau selamat dari 3, jual beli online sah. Namanya e-commerce. 1, tak ada unsur ghish, tipu. 2, tak ada unsur zulm, aniaya. 4, tak ada unsur horor, gambling. Selamat dari 3, sah. Ada unsur salah satu dari 3, batal. Tak betul. Tentang kiblat. Dulu dihebohkan kiblat. Bagaimana menurut Ustadz tentang bergesernya kiblat? Tidak ada kiblat bergeser. Katanya gara-gara tsunami di Aceh, kerak bumi di Riau bergeser. Tidak ada. Mana buktinya tidak bergeser? Ini Masjid Agung An-Nur. Ini Masjid Akramunas Unri Gobah. Dari An-Nur ke Unri Gobah 2 km. Kenapa Masjid Unri Gobah bergeser? Kok Masjid An-Nur tak bergeser? Kalau memang kerak bumi bergeser, mestinya dua-dua bergeser. Masjid Unri Gobah bergeser, Masjid An-Nur tak bergeser. Ternyata Masjid Unri Gobah salah ukur. Bukan bergeser, dari awal salah ukur. Kerak bumi tak bergeser. Ini meja ini kerak bumi. Kenapa tak bergeser? Karena ada paku. Nanti kalau pakunya tercabut baru bergeser. Apa paku bumi ini? Wal jibala autada. Bukit-bukit adalah pakunya. Selama bukit ada takkan bergeser. Nanti kalau bukit tercabut baru bergeser. Ada dalilnya. Ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ketika gunung kidul, gunung Bromo, gunung Merapi tercabut, disitulah baru kerak bumi bergeser. Kita pun goncang di atasnya. Wa taran nasa sukara. Kau tengok mereka macam mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka tak mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah itu dahsyat luar biasa. Tak berkurang-kurang kertas ni saya tengok. Tak apa-apa, saya sekali-sekali datang. Mau balik jam 1 pun tak apa-apa, saya siap. Cuman saya tengok kamera udah tinggal 2. Lama-lama tinggal 1 nanti. Saya besok pagi mau ke Aceh. Ceramah di Aceh, hari Sabtu baru balik. Habis itu baru ke Dumai. Tak masalah, sekali-sekali datang. Ini kan sekali, nanti April baru jumpa lagi. Bagaimana pendapat ulama salafus soleh terkait hukum menegakkan khilafah? Khilafah itu pemerintahan Islam. Lalu Republik Indonesia ini Pak Ustadz, Pancasila 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. Pancasila 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itulah payung hukum untuk menjalankan syariat Islam. Maka ditanya Maramis. Maramis tim yang non muslim, agamanya Katolik. Maramis, ya, terganggukah engkau dengan 7 kata ini? Kata Maramis, enggak, kami Katolik, kalian Islam, laksanakan hukum Islam. Kami tak terganggu dengan ini. 200% kami tak ganggu. Tapi waktu itu Presiden Soekarno dengan Bung Hatta gonjang-ganjing. Dari Belanda datang tekanan, dari Jepang datang tekanan, dari Timur datang tekanan. Daripada banyak tekanan, kalau gitu kita robahlah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebetulnya Pancasila itu bisa mengcover untuk penerapan syariat Islam. Tujuan ditegakkan khilafah kan untuk menerapkan syariat Islam. Apakah bisa syariat Islam diterapkan di Aceh? Bisa. Pancasilanya tak berubah, tapi tetap bisa. Kenapa? Lewat perda. Saya diundang ke Aceh besok. Kemarin beberapa bulan yang lalu di Maulabu. Tadi sebelum kemarin ada undangan dari Langsa. Di Langsa diterapkan syariat Islam. Pacaran, tertangkap, dicambuk, pakai rotan, depan orang. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Di Rokan Hulu bisa diterapkan syariat Islam? Bisa. Siapa yang mengaturnya? Yang anggota legislatif yang kita pilih. Yang milih siapa? Kita.
Tapi kalau jamaah ini ngerti, siapa yang milih saya kasih 100.000, tak mempan. Karena kita punya duit banyak. Kalau 1 juta, istikharah kami dulu Pak. Sekarang banyak orang mengatakan bahwa khilafah itu utopis, tak mungkin bahkan keluar dari mulut orang tokoh. Bagaimana menyikapi ini? Bagaimana kaitannya dengan hadis dinyatakan bahwa akan ada khilafah? Negeri ini terbagi kepada 5 fase. Kata Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Musnad hadis Nabi. Pertama, sistem Nabi. Nabi meninggal digantikan Khulafa' Rasyidin. Khulafa' Rasyidin meninggal digantikan oleh Khalifah Khulafah yang menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang keempat, tumbang ini digantikan pemimpin zalim. Lalu sebelum hari kiamat akan berdiri Khilafatun Nubuwah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi sebagian mengatakan bisa kuat karena jalurnya banyak. Ketika sholat Idul Fitri kemarin, bahkan kadang pas sholat wajib, ibu bawa anak berdiri dalam sop di antara ibu-ibu. Bagaimana hukumnya? Sudah dibahas tentang sop anak-anak di tengah. Mohon maaf. Menzihar istri kalau diulangi, bagaimana Pak Ustadz? Orang yang menzihar istri, menzihar itu pundakmu sama macam pundak emakku. Menyamakan bini dengan emak, itu zihar. Wallazina yuzahiruna minkum min nisaihim. Orang-orang yang menyamakan. Orang-orang yang menyamakan, yuzahirun. Orang-orang yang yuzahirun, yang menyamakan istrinya dengan emaknya, maka itu menziharkan, menyamakan emaknya, maka jatuhlah tolak kepadanya. Makanya sebelum nikah pelajari dulu ada namanya li'an, ada namanya khulu', ada namanya zihar, ada namanya ini bisa jatuh tolak kepadanya. Lalu kemudian setelah itu bagaimana kalau dia nikahi balik? Itu tidak tolak 3. Yang tak boleh nikah balik itu tolak 3. Kalau sudah jatuh tolak 3, maka mesti nikah lagi bini kita itu dengan yang lain. Maka muncullah disebut dengan nikah Cino buto. Dicari Cino-Cino yang buto, disuruh menikahi. Cino buto, kau nikahi biniku ya? Oe kata dia. Dulu, apa hukum wirid bersama setiap selesai sholat? Zikir bersama hukumnya sunnah. Mana dalilnya? Kitabnya disusun Imam Suyuti. Nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, tentang zikir-zikir jahar bersama-sama. Apa hukum bagi orang yang sholat pakaiannya menutup mata kaki? Sholatnya sah. Tapi ada hadis mengatakan kalau mata kaki itu tutup, sholatnya diulang. Hadis riwayat Abu Daud, hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa membatalkan sholat. Hadis dhaif tak bisa menjadi dasar hukum. Untuk fadail amal bisa. Apa hukum bagi jamaah setiap zikir menghadirkan wajah guru? Robitoh Syekh namanya. Bukan dia mengingat guru. Dengan mengingat guru itu dia menjadi khusyuk, datang takutnya. Murid-murid saya kalau ingat wajah saya kalau ingat ustadz lebih fokus saya belajar, kata dia. Seram saya, kata dia. Apa hukumnya bagi imam yang tak ada tumak ninahnya? Solatnya batal. 3 kali Nabi suruh ulang. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu batal. Ulangi salatmu karena salatmu batal. Di kampung pelosok daerah masih banyak orang berobat ke dukun. Apa hukum dalil-dalilnya Pak Ustaz? Dukun terbagi 2. Dukun yang pakai jin, dukun yang tak pakai jin. Dukun yang pakai jin haram. Dukun yang tak pakai jin ramal haram juga. Tapi kalau ada yang pakai doa, maka boleh. Mana dalilnya? Riwayat Abdullah bin Abbas tentang boleh membacakan ayat-ayat. Dibacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setelah diteliti di Jepang, air yang dibacakan ayat Quran molekul-molekulnya indah. Ayat yang dibacakan mantra-mantra hitam. Ditengok pakai hipermikroskop. Setelah dibacakan diminum. Al-Fatihah sekali. Awal Al-Baqarah sampai ayat yang kelima sekali. Ayat kursi sekali. Ujung Al-Baqarah 3 ayat dari Lillahi Mafis sekali. Qul huwallah 3 kali. Qul falaq sekali. Qul a'udzubinas sekali. Dibacakan ke timba, dimandikan.
Yang sudah dimandi tak boleh pakai untuk cebok, harus habis mandi atau siramkan ke bunga. Begitu yang diajarkan. Paling elok pakai daun sidir. Daun sidir, dibungkus, masukkan, dimandikan. Adapun yang pakai jin, pakai hantu, kakang telinga bosi, mulut tu kunci Allah. Pakai hantu tak boleh, minta kepada jin. Apa hukum ziarah kubur baca Quran? Karena ada yang mengatakan bid'ah. Membaca Quran di samping kubur tidak bid'ah. Karena Abdullah bin Umar berpesan, nanti kalau aku mati bacakan pangkal dan ujung Al-Baqarah. Buka kitab Ar-Ruh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Bid'ah kalau tak ada dalil. Selama ada dalil tak boleh bid'ah. Saya ingin tanya tentang zakat. Misalkan hasilan dalam setahun 50 juta, tapi uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah tetap wajib zakat? Tetap. Keluarkan zakat sebelum keluar yang lain. Kalau betul cinta sama Allah, keluarkan dulu jatah Allah Ta'ala. Kalau 50 juta berapa zakatnya? 1.250.000. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Apakah boleh kita berpuasa tapi kita niat ganda atau lebih? Yang besok mau puasa, niatnya puasa qadha saja. Siapa yang berniat puasa qadha besok dapat 3. Qadha lunas sehari, dapat puasa Kamis, dapat puasa Syawal. Yang puasa 6 hari qadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Menurut mazhab Syafi'i, pendapat Imam Zakaria Al-Ansari dikutip oleh Imam Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Sudah saya terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Apa boleh kita puasa tapi kita niat ganda? Contoh niat puasa untuk mengganti puasa Ramadan tapi juga berniat qadha. Niatnya satu saja. Jangan besok niat 3. Sahaja aku niat qadha besok sekaligus puasa 6 sekaligus puasa Kamis. Enggak. Saya jauh-jauh dari Pasir Pengarayan sengaja datang untuk mendengar tausiah Ustaz, ingin menanyakan, apakah Nabi Adam itu dilahirkan? Tidak. Kalau bertanya itu tanyalah pertanyaan yang menambah iman dan amal soleh, kata Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Mustafa kalau ditanya begini pernah dia marah. Ustaz Mustafa, ya